Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Kaumianan dengan NPM 88. Di sini saya akan memaparkan materi ke-6 yaitu tentang text editor. Pengertian text editor. Text editor adalah teks yang ditulis oleh redaksi media. Teks ini merupakan pandangan dan sikap resmi suatu media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial juga dikenal sebagai tajuk rencana. Berikut fungsi teks editorial. Fungsi dari teks editorial adalah untuk menanggapi suatu isu yang sedang beredar, memberikan saran, dan melatih pembaca supaya berpikir kritis. Isu yang dibahas bisa berupa pasal ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, olahraga, dan sebagainya. Bentuk teks editorial. Sebuah teks bisa dikatakan sebagai editorial apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengandung isu yang sangat dibicarakan. Yang kedua, sistematis dan logis. Yang ketiga, menyatakan opini untuk meyakinkan pembaca. Dan yang keempat, kalimatnya lugas. Berikut kolom. Kolom dianggap sebagai bahan yang sangat berguna, yang cukup fleksibel untuk dipasang di berbagai tempat. Kolom dapat dibagi menjadi tipe dan klasifikasi utama, yaitu berikut. Kolom pelapor mendalam. Kolom pelapor mendalam dalam kategori ini, informasi latar belakang, spesifik, dan interpretasi diberikan terhadap kejadian apapun sebagai tindak lanjut dari berita buruk apapun. Berita peristiwa ini disajikan dengan mengaitkan informasi masa lalu dan memproyeksikan spesifik masa depan, yaitu kolom pelapor mendalam. Adapun juga kolom opini. Kolumnis atau biasa disebut dengan kolom opini berpengalaman biasanya menulis kolom jenis ini. Itu adalah orang yang berpengalaman. Penulis penempatan dirinya sebagai penggerak dan memberikan pendapat atau pengamatannya sebagai seorang spesialis pada topik yang sedang dibahas. Adapun juga kolom gosip. Kenapa disebut kolom gosip? Karena pembaca tertarik dengan kolom jenis ini karena berisi sedikit gosip menarik. Kolom berisi sedikit harapan akan nilai menggairahkannya yang mungkin bukan dominan eksklusif penulis. Kemudian ada kolom lucu. Kolom jenis ini dianggap ringan. Penulis mencoba menemukan aspek humor dalam kehidupan dan menulis artikel yang dapat menghibur pembaca. Kolom ini juga menyoroti suatu peristiwa dengan lebih jelas daripada ribuan kata penjelas. Kolom esai. Hal ini memerlukan gaya tanggap atau daya tarik yang mungkin adil dan mencakup daya tarik pada orang-orang yang tidak memiliki semua penulis. Dan terakhir, kolom buku. Kemudian kita masuk pada penulisan editor. Untuk mengetahui tipe editor dan spesialisnya kerja merupakan teknik penulis penyuntingan yang baik untuk dikuasai oleh seorang penulis dan dapat menyimak uraian di bawah ini. Adapun 1. Copy editor. Copy editor akan dibutuhkan pada tahap akhir penyuntingan naskah setelah substansi naskah selesai disunting. Kemudian kedua, editor materi. Editor materi menduduki level yang lebih tinggi dari copy editor. Mengapa? Karena editor materi memiliki tugas memperbaiki kesalahan materi dalam suatu buku. Ketiga, editor penimbangan naskah. Editor ketiga ini adalah editor terpenting. Ia menjadi kunci untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan naskah. Biasanya, editor penimbangan naskah juga berstatus sebagai chief editor. Ia adalah orang yang akan melihat pertama kali kelayakan naskah agar bisa diterbitkan. Sebagai buku yang berkualitas, pekerja editor menimbang naskah meliputi pencatatan yang berisi kritik dan saran untuk penulis agar naskahnya bisa diperbaiki.
jika ingin diteruskan dalam proses penerbitan. Editor biasanya juga memiliki banyak pengalaman di dunia menulis dan penyuntingan. Ia berani menunjukkan kebenaran tentang layak tidaknya suatu naskah itu untuk diterbitkan. Terima kasih, itu dari saya. Sekian dan terima kasih.